Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal surat Yunus. Kita akan melanjutkan kembali ayat kita. Silakan Pak uraiannya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Al-Quran adalah kitab pertama yang menguraikan bahwa ada hukum-hukum alam, ada juga hukum-hukum kemasyarakatan. Ya. Bagaimana masyarakat bangkit, bagaimana masyarakat jatuh, bagaimana dia hidup, bagaimana dia mati, itu ada penjelasannya di sini. Misalnya, Allah berfirman, kalau kami hendak membinasakan satu masyarakat, gimana caranya? Kami biarkan orang penguasa-penguasanya, orang-orang kayanya berfoya-foya, melupakan Tuhan ketika itu datang. Allah berfirman, kalau ingin mengubah suatu masyarakat, ubahlah terlebih dahulu sisi dalamnya, pikirannya, niatnya, kehendaknya, ilmunya, itu berubah. Kalau positif jadi positif, kalau negatif jadi negatif. Al-Quran menjelaskan bahwa kalau suatu masyarakat sudah memuncak kebejatannya, maka tunggu dia pasti akan hancur. Bukan orangnya yang mati, masyarakatnya, rejimnya yang mati. Faiza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Sama dengan manusia, kalau sudah datang ajalnya tidak bisa diminta dipercepat, tidak bisa diminta ditangguhkan. Qul ara'aitum, sekarang kita lihat. Coba Muhammad sampaikanlah kepada dia, bagaimana kira-kira sikap kamu apabila siksa Allah itu datang di waktu malam atau siang. Waktu datangnya itu kamu masih mau dia dipercepat datang? Tidak. Kenapa tidak? Karena waktu dia datang kamu udah mati. Kamu tidak siap. Summa idza waqa, apakah waktu dia datang bencana yang begitu besar yang sudah hampir mematikan kamu, kamu baru mau percaya? Sudah tidak guna kepercayaan. Orang itu percaya itu masih bisa berguna selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Ini kalau dia sudah mendadak datang, kamu baru mau percaya, tidak ada gunanya kamu minta dipercepat. Sudah itu. Thumma qila lilladzina zalamu dzuqu adzabal khuld hal juzzauna illa ma kuntum taksibun. Ketika itu akan disampaikan kepada orang-orang yang berlaku aniaya. Biasanya Al-Quran menilai kata zulm, penganiayaan itu adalah puncak penganiayaan, yaitu mempersekutukan Tuhan. Nah, nanti akan dikatakan kepada orang-orang yang menganiaya itu, rasakanlah siksa yang abadi. Nah, yang dimaksud menganiaya di sini adalah yang mempersekutukan Tuhan. Kalau menganiaya yang kecil-kecil ini, insya Allah tidak akan kekal di neraka. Iya kan? Rasakanlah siksa yang abadi. Kalian tidak mendapat sanksi kecuali sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Baru ini kan seakan-akan dialog nih antara orang musyrik dan ini. Wa yastambi'unaka ahaqqun huwa. Orang-orang itu bertanya kepadamu secara bersungguh-sungguh. Apa memang ada kiamat? Benar enggak itu ada kiamat? Pada ayat-ayat yang lalu, ayat-ayat yang lain, itu Allah sudah menunjukkan bukti-bukti tentang kepastian adanya kiamat. Kalau di sini singkat jawabannya. Dijawab, qul i wa rabbi. Katakanlah, iya demi Tuhan pemeliharaku. Sebenarnya jawaban ini singkat, tapi di situ ada argumentasinya. Pada kata pemeliharaku. Apa maksudnya? Tuhan itu kan memelihara kita. Yang memelihara itu kan bermaksud baik. Kira-kira baik enggak? Kalau saya melakukan kebaikan saya tidak dapat ganjaran. Baik enggak itu? Enggak baik itu.
harus ada ganjarannya dong. Baik enggak orang melakukan kebaikan lantas dihukum? Tidak baik itu. Jadi kalau begitu, karena Tuhan itu adalah pemelihara, maka pasti Dia menetapkan suatu hari di mana keadilan, kebenaran, kebaikan akan muncul. Hari itu tidak di dunia, di akhirat. Ya kan? Nah, jadi waktu itu demi Tuhan pemeliharaku. Sang pemelihara itulah Dia yang akan memberikan balasan dan ganjaran dalam rangka pemeliharaannya. Qul i wa rabbi innahu lahaqqun, sungguh hari pembalasan itu, hari penerimaan ganjaran itu adalah hak, dan kalian tidak mampu untuk menghindar atau mengalahkan. Tidak bisa menghindar. Baru dia katakan lagi, walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bihi. Seandainya, tapi ini hanya perandaian, tidak mungkin terjadi. Seandainya setiap jiwa yang melakukan kezaliman, penganiayaan, memiliki segala apa yang ada di bumi ini, dia akan serahkan miliknya semuanya itu untuk menebus dirinya dari ini. Jadi bukan cuma berlian Anda. Seandainya, tidak mungkin semua orang memiliki apa yang ada di bumi ini. Seandainya dia memiliki segala sesuatu yang ada di bumi ini, dan dia katakan, saya mau tebus ini untuk saya ada satu orang begini, satu orang, kita renungkan ini, satu orang raja, dia haus, dia minta air. Waktu didatangkan air itu, ada seorang berkata, jangan minum dulu, saya mau tanya. Seandainya kamu kehausan, tidak ada air, kamu mau beli air itu berapa harganya? Dia jawab, setengah dari apa yang saya miliki, saya bayar. Saya haus dong. Oke, silakan minum. Setelah dia minum, ditanya lagi, seandainya kamu sudah minum, kamu mau mengeluarkan ke kamar kecil, tapi tidak bisa keluar, kamu mau bayar berapa? Dia jawab, setengah dari apa yang saya miliki. Dia bilang, subhanallah, air segelas mau dibayar dengan seluruh apa yang dimiliki. Nah, begitu juga siksa. Ya kan? Seandainya, tetapi itu tidak akan terjadi. Karena di situ bukan masanya tebusan. Di situ masanya menerima hasil usaha. Kita lanjutkan kembali. Orang kafir atau musyrik meminta kepada Nabi agar diberikan sanksi atas perbuatannya. Seorang Nabi sekalipun tidak bisa memberikan sanksi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan memberikan sanksi kepada mereka sesuai dengan perbuatan mereka sendiri. Kami akan kembali pemirsa setelah yang satu ini, tetap di Tafsir Al-Misbah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan untuk setiap mereka itu sanksi